Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nofroswati SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Cibuger Mandiri 1, Kota Cimahi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hasna Nabila, SPD. Beliau guru kelas 4B di SD Negeri Cibuger Mandiri 1. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam. Apa kabar nih siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan bahagia. Hari ini kita akan mulai dengan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi atau supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih percaya diri lagi, sehingga Ibu akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Begitu ya Bu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran ini? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti saat pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan kewajiban di sekolah melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar dengan benar, mandiri, dan percaya diri. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan di lingkungan sekitar melalui pembuatan mind mapping dengan benar, mandiri, dan percaya diri. Baik, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin saya lakukan observasinya? Ya, untuk area pengembangannya sendiri ada pengetahuan dan keterampilannya. Untuk yang pengetahuan itu menemukan permasalahan kewajiban di sekolah beserta penyebab dan solusinya. Untuk keterampilan membuat mind mapping atau peta konsep seperti itu. Sangat menarik. Kemudian, saya ingin mendengar bagaimana rancangan dalam pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, barangkali dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, boleh. Untuk strateginya sendiri, contextual learning, untuk model pembelajarannya PBL, problem based learning, dan TEPA, TPACK, technological, pedagogical, and content knowledge. Untuk metodenya sendiri, diskusi, tanya jawab, identifikasi, problem solving, kemudian yang terakhir penugasan. Kemudian untuk pendekatannya TAL, teaching at the right level, di mana pendekatan ini mengacu pada tingkatan capaian peserta didik atau kemampuan peserta didik seperti itu. Seperti itu. Baik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Oh iya, untuk media pembelajaran sendiri saya pakai video atau film pendek mengenai kewajiban warga sekolah, dan dalam video tersebut dicantumkan juga permasalahannya apa saja di sekolah itu biasanya kepada anak-anak gitu. Jadi ketika anak-anak melihat, anak-anak juga belajar. Di lingkungan sekitar anak itu terdapat permasalahan di lingkungan sekitar mengenai kewajiban di sekolah. Lalu anak itu nanti mengidentifikasi permasalahannya apa, penyebabnya apa, lalu yang terakhir itu solusinya gitu. Oke, karena berbasis problem based learning. Iya. Lalu bagaimana dengan alur pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, untuk alur pembelajarannya seperti biasa pada umumnya pembukaan, inti, dan penutup. Untuk pembukaan ada pertanyaan pemantik juga, persepsi juga. Untuk inti ada pengamatan film pendek, kemudian tanya jawab, pembagian lembar kerja seperti itu. Kemudian anak-anak juga mengerjakan LKPD, kemudian mengidentifikasi masalah kewajiban di lingkungan sekitar anak, menemukan informasi dan solusinya, kemudian menyajikan karya mind mapping, dan penutup anak-anak menyimpulkan, mengevaluasi bersama, dan
ada presentasi untuk siswa CIBI, cerdas istimewa bakat istimewa, seperti itu. Baik. Jadi sangat menarik sekali ya Ibu dalam menerapkan alur pembelajarannya. Tentu tidak lupa dengan sintak dan PPL-nya sendiri ya. Ada mengidentifikasi, kemudian tadi berkata, terakhir ada presentasinya juga. Nah, baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Oh iya, untuk jadwalnya sendiri di hari Rabu pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 7 sampai jam 8, karena ini sekitar 35 kali 2 70 menitan, seperti itu. Baik, berarti nanti di hari Rabu jam 7 sampai jam 8 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu ajarkan nanti ya. Nah, setelah itu nanti Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, seperti itu barangkali alurnya Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Ya, dari percakapan hari ini, alhamdulillah saya jadi memiliki gambaran, kemudian bisa lebih percaya diri terhadap perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian yang akan saya lakukan nanti di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih Ibu Hasna atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Sampai nanti bertemu di kegiatan observasi di kelas di hari Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik, Bu Hasna, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Gimana semuanya sehat? Ya. Untuk yang tidak hadir hari ini, kita doakan semoga saja cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kami untuk belajar di sekolah. Oke. Selanjutnya kita Ibu mau kalian bergerak dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, mudah menjadi dua, buat jembatan panjang. Kita hari ini akan belajar pendidikan Pancasila. Permasalahan berkaitan dengan kewajiban di sekolah. Kita lanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kalian semangat dulu belajarnya. Oke. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri lagi. Masih ingat tepuk semangat yang versi baru? Yang dangdang-dangdang. Aja berdiri, semuanya berdiri, semuanya ikutan ya. Oke? Yuk.
kewajibannya saja. Masih ingat tidak? Kewajiban di sekolah sebagai warga sekolah itu apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Taat pada aturan. Taat pada peraturan. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Boleh. Permasalahan apa saja yang ditemukan pada kalangan siswa seperti kalian di lingkungan sekolah? Permasalahan, kewajiban, berisi, diejek-ejek, saling mengejek, dipalakin, apa lagi? Iya, ada pemulihan. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Apakah kalian masih ingat apa saja kan kewajiban warga sekolah itu minggu lalu? Perihal hak dan kewajiban. Sekarang kita akan membahas mengenai kewajibannya saja. Masih ingat tidak? Kewajiban di sekolah sebagai warga sekolah itu apa saja? Desi berangkat sekolah. Halaman kedua. 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada berapa orang sayang? Iya, bikin main mapping saya. Yang kosong. Gak apa-apa, sama pakai awan-awan boleh. Kita ibu lihat kelompok 1 bagaimana. Tapi kalian coba dengan masalahnya lain. Misalkan kan judulnya cari lagi yang lain saya. Kan masih banyak permasalahan di sekolah tuh apa saja juga tadi yang saya sebutkan. Berarti ini itu judulnya merusak tanaman. Penyebabnya selalu memotong kerjasama. Nah, sekarang fungsinya Haikal. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Nokoswati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Cibeber Mandiri 1, Kota Cimahi. Saya masih ditemani oleh Ibu Hasna sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Hasan sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Numan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Hasna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Agendanya mungkin sangat padat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak. Amin. Amin. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Hasna terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran yang telah berlangsung, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, langsung saja, Bapak mohon izin. Mangga, silakan dilanjut Bu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan? Untuk kegiatan observasi di kelas tersebut, mungkin karena saya merasa ini adalah awal gitu ya, jadi masih merasa pegang seperti itu. Kemudian terdapat kendala teknis juga untuk proyektor, terhubung ke laptop, tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang telah dicapai di dalam kelas, kemudian strategi pembelajaran apa yang sudah dilakukan Ibu dalam pembelajaran. Izin menjawab, untuk area pengembangan yang telah dicapai yaitu pada area pengetahuan, di mana peserta didik diminta untuk menemukan permasalahan kewajiban di sekolah beserta penyebab dan solusinya. Sedangkan pada area keterampilan, peserta didik diminta membuat mapping atau evaluasi. Dalam hal strategi pembelajaran yang telah saya lakukan itu adalah menggunakan strategi kontekstual learning dengan model PBL Project Based Learning dan TPAC. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, identifikasi, problem solving, dan penugasan. Pendekatan yang diterapkan juga yaitu PRL, Teaching at the Right Level, dengan langkah pembelajaran berbasis sintak PBL seperti itu. Baik Ibu, jadi untuk area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, menurut saya pribadi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun emang masih ada kekurangan di dalamnya. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang saya rasakan yang seringkali terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, di mana siswa tersebut kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Baik, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Sepertinya dalam pembelajaran yaitu pemilihan strategi juga kan harus tepat. Jadi mungkin ketika pembelajaran yang saya lakukan itu belum sesuai seperti itu. Untuk pendekatan dengan menggunakan PRL juga di sini, di mana kelompok berdasarkan kemampuan siswa ternyata memang belum efektif. Di sini juga terlihat perbedaan dalam pengerjaan, di mana kelompok dengan kategori height mereka bisa aktif bertanya seperti itu, dan setelahnya mengerjakan secara mandiri. Sedangkan kelompok middle bertanya pada bagian tertentu saja, itu pun beberapa orang saja, jadi tidak semuanya. Untuk yang low, mereka memilih diam tanpa mau bertanya, sehingga harus diidentifikasi kembali nih alasan kurang aktifnya karena apakah terkait minat belajarnya atau mereka memang tidak paham dan memerlukan pendampingan yang intens.
kelas. Di samping itu juga untuk penerapan sintaks dalam project based learning belum tersampaikan dengan jelas dan sumber belajarnya pun belum beragam seperti itu yang saya rasakan, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan inspirasi untuk pengerjaan tugasnya. Seperti itu yang saya rasakan. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu paparkan itu, lalu bagaimana upaya atau rencana tindak lanjut Ibu untuk mewujudkan peserta didik aktif di kelas dan tentu saja pembelajaran menjadi lebih baik lagi ke depannya? Mungkin saya harus lebih memahami karakter setiap peserta didik sehingga saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian perlu dicoba juga untuk mengadakan kegiatan tutor sebaya untuk membantu anak-anak dengan kategori luar agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu juga akan belajar untuk menelaah dan menerapkan strategi, model, pembelian metode, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak dan kebutuhan anak di kelas. Berarti itu adalah rencana tindak lanjut ke depan yang akan Ibu lakukan. Pertama, memahami karakteristik peserta didik agar mengetahui terkait kebutuhan belajarnya. Kemudian Ibu juga akan mencoba untuk menerapkan tutor sebaya untuk membantu anak-anak yang masih kesulitan dalam belajarnya. Juga perlu dipikirkan barangkali tadi dikatakan bahwa strategi pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu cerita berikutnya Bu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu bisa melakukan perubahan itu dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya dalam pembelajaran saya di kelas. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan kepada rekan Norman kami sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca usaha. Baik, terima kasih juga Ibu Hasna telah berkenan menjadi coach ya, atau rekan yang diobservasi dalam kegiatan praktik observasi akademik oleh Ibu Nok sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Cimahi. Nah, dari hasil percakapan pasca observasi yang barusan dilaksanakan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa catatan Bu ya, yang mana di sini dalam proses ini kan proses coaching Bu ya, antara coach dan coach. Nah, ketika sedang melaksanakan coaching ini, kedepannya mungkin harus punya jam terbang Bu ya, jadi tidak kaku gitu. Kalau kaku kan terlihat seperti wawancara ya, yang bertanya antara pewawancara dan yang wawancara. Nah, itu kemudian pertanyaan atau jawaban itu seharusnya mengalir Bu ya, mengalir gitu antara coach dan coach sudah bisa menahan, karena kan coach itu tidak boleh memberikan solusi Bu ya, atau tidak boleh memberikan penilaian asumsi gitu kan berdasarkan asumsi pribadi. Oleh karena itu tadi tidak muncul kalau Ibu memberikan solusi dan lain sebagainya. Nah, hanya saja kedepannya mungkin bisa dilatih lagi, lebih sering lagi melakukan coaching sehingga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian di awal disampaikan tujuan yang ingin disampaikan, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pasca observasi ini seperti apa. Kemudian jika Ibu coach sekarang berada di posisi saat ini, ada di skala berapa misalnya yang sudah Ibu laksanakan saat ini. Kemudian harus membaca data. Sebagai coach itu membaca data, selain kan sudah melaksanakan Bu ya, otomatis kan Ibu ingat gitu bahwa
yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Hasna itu ketika praobservasi seperti ini, pasca observasi seperti ini. Tapi untuk pasca kan ada jeda Bu ya. Nah, biasanya dalam observasi supervisi akademik pun sama seperti itu Bu. Jadi pasca observasi itu ada yang dilaksanakan langsung, ada juga yang kepala sekolah itu melaksanakan supervisi akademik setelah selesai semua baru pasca. Nah, terkadang kita itu lupa karena berganti-ganti coachingnya kan gitu. Nah, sebaiknya ada catatan, kemudian si catatan itu ketika akan melakukan coach pasca observasi itu dibuka kembali sehingga ibu itu bisa memberikan gambaran data terkait dengan coachingnya. Misalnya saya sudah melihat video atau saya sudah melakukan observasi secara langsung, ibu sudah pertama memberikan apresiasi Bu ya, ibu sudah baik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode yang tepat, kemudian model pembelajaran, media pembelajaran yang sangat tepat digunakan. Nah, kemudian kira-kira apalagi nih yang ibu bisa kembangkan supaya pembelajaran ini lebih menarik gitu. Nah, itu bisa digali secara pertanyaan berbobot gitu. Kemudian tadi sudah di akhir juga untuk bentuk tanggung jawabnya ibu sudah menanyakan kapan nih ibu akan melakukan atau akan melaksanakan perubahan misalnya. Nah, nanti jawabannya tadi secepatnya kan. Nah, secepatnya itu harus ada kepastian ya. Nah, secepat itu kapan? Misalnya mungkin seminggu depan gitu. Nah, itu nanti ibu ibu sebagai coach ditindaklanjuti lagi sesuai dengan apa yang disampaikan coach. Itu mungkin Bu dari saya, secara garis besar sudah sangat baik dari pra observasi, kemudian observasi sampai dengan pasca observasi. Nah, jadi sekali lagi bukan saya menyampaikan kesalahan-kesalahan Bu ya, tapi ini perlu jam terbang. Nanti juga terasah dengan sendirinya gitu, bagaimana kita mendengarkan secara aktif gitu. Kadang fokus itu kita terganggu, apalagi ada 1-2 permasalahan yang sedang kita dalami gitu. Tiba-tiba begitu coachnya bilang apa, los kita kan, masa mau minta mengulang apa barusan gitu kan, tidak ini Bu ya. Nah, itu jadi melatih fokus, membuat pertanyaan berbobot dan lain sebagainya, itu perlu latihan, perlu jam terbang. Secara umum sudah sangat baik. Itu mungkin dari saya Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru kami, kepada Ibu Hasna. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.